Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini saya akan membahas terkait dengan orang yang menunggak membayar pajak dan akhirnya rekening bisa diblokir oleh petugas pajak setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini saya akan sharing ya terkait dengan beberapa berita gitu ya, yang mana ada yang mengatakan bahwa kondisinya ada yang melakukan penunggakan pajak, jadi seorang WP gitu ya, wajib pajak melakukan penunggakan pajak dan akhirnya rekening beliau ya, rekening orang yang menunggak tersebut akhirnya diblokir oleh petugas pajak ya. Pertanyaannya, apakah itu memungkinkan atau tidak? Nah, ini saya akan jawab kepada teman-teman. Nah, by the way teman-teman, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang pasti adalah sekarang itu jangan lagi kita coba kucing-kucingan dengan pajak ya. Kenapa? Karena hampir semua data mereka sudah tahu guys. Ya, ini yang penting buat teman-teman ya. Jadi mindsetnya harus dibuka dulu bahwa sekarang ini petugas pajak sudah banyak tahu kondisi terkait dengan data Anda, terkait dengan harta Anda, terutama harta-harta yang sudah memiliki nomor KTP ya. Misal, teman-teman punya rekening bank ya, rekening bank pasti ada KTP ya. Anda punya beli saham pakai KTP. Anda buka rekening telepon ya, rekening bank. Anda punya saldo dana di fintech misalnya gitu ya. Atau apapun itu ya, pasti hampir semuanya Anda pasti punya data yang sudah kena KTP Anda. Nah, so guys, kalau Anda sudah datanya itu terdaftar menggunakan KTP, kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar ini pastinya gitu ya, pajak itu akan lebih gampang melihat data Anda. Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi jangan sampai lagi kita itu berandai-andai pajak nggak ngerti. Nah, masalahnya yang perlu teman-teman tahu lagi, ternyata sekarang ini kalau nyangkut dengan topik kita yang pertama ya, bahwa kenapa sih kok ada informasi bahwa rekening bank Anda bisa diblokir kalau menunggak pajak. Nah, ini saya jelaskan kepada Anda. Anyway, pajak itu juga tidak langsung bakal memblokir. Jadi kenapa sih kok Anda tiba-tiba Anda tunggakan pajak? Pasti Anda ada data dulu. Ya, jadi pajak itu akan melihat ada data yang tidak sama antara yang Anda laporkan dengan yang Anda miliki. Itu ada data yang nggak sinkron. Jadi mereka bisa lihat, misal saja Anda lapor rekening kas Anda atau rekening bank Anda ada misalnya uang 100 juta. Tapi secara data perpajakan di rekening bank Anda itu langsung kelihatan ada misalnya 300 juta. Nah, di sana ada selisih ya teman-teman ya. Dari yang Anda laporkan 100 juta dengan rekening bank real Anda 300 juta, ada selisih 200 juta. Nah, begitu pajak melihat seperti itu, biasanya mereka akan menerbitkan surat klarifikasi ya kepada Anda. Mereka akan memberikan pertanyaan. Ditemukan gitu ya, ada data sebesar kekurangan 200 juta harta Anda yang belum dilaporkan ke pajak. Apa penjelasan Anda? Nah, itu yang akan mereka tanyakan terlebih dulu kepada Anda. Jadi pemblokiran itu tidak serta-merta akan dilakukan oleh petugas pajak. Mereka akan tetap melakukan proses-proses gitu ya yang berlaku secara umum ya. Jadi misalnya tadi pertama dia akan memberikan surat klarifikasi dulu kepada Anda. Mereka akan menanyakan kenapa, ada apa maksudnya, apa penyebabnya gitu, kok ada harta 200 juta belum terlapor misal saja ya. Nah, dari sana mereka akan menunggu balasan Anda. Nah, di dalam tuh surat daripada perpajakan, mereka akan ada termin waktu yang diberikan kepada Anda. Biasanya yang sering adalah 14 hari sejak tanggal surat Anda diterima. Jadi teman-teman jangan usah khawatir kalau misalnya tanggal suratnya lebih awal, itu wajar guys ya. Yang penting Anda terimanya misalnya misalnya tanggal suratnya tanggal 10 nih. Tapi ternyata Anda terimanya tanggal 20. Ya sudah, berarti Anda per tanggal 20 itu baru dihitung 14 hari kerja ke depan. Itu yang cara hitungannya seperti itu ya. Jadi misalnya tanggal 20 tambah 14 hari ya kurang lebih tanggal 4 bulan berikutnya ya, itu yang akan terjadi. Nah, setelah itu teman-teman, mereka akan menunggu, surat balasannya ada nggak, atau ada nggak tindakan dari wajib pajak yang disuratin itu untuk datang ke kantor pajak untuk menjelaskan gitu ya. Nah, kalau tidak ada, ya, maka mereka akan menanyakan lagi, menghimbau lagi kepada Anda, gitu ya. Apa masalahnya, gitu ya? Apa alasannya, gitu ya? Nah, mereka akan menunggu lagi dengan prosedur yang bersangkutan. Nah, kalau ternyata teman-teman sampai detik itu ternyata teman-teman tidak membalas lagi,
barulah mereka akan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Ya, mereka akan menagih Anda ya sebesar berapa kekurangan bayar pajak yang harus Anda bayar. Ya, itu yang akan terjadi. Jadi mereka nggak serta-merta, ya itu mereka melakukan proses tadi ya, surat klarifikasi, surat imbauan, ya setelah itu akan dikeluarkan lagi baru surat kekurangan bayar pajaknya Anda gitu ya. Surat biasanya disertai sama surat tagihan pajak ya, STP ada surat SKPKB ya, STP surat tagihan pajak sama surat keterangan pajak kurang bayar ya, SKPKB namanya. Nah, dari sana guys, baru mereka akan tunggu Anda untuk melakukan pembayaran. Ya, jadi itu nggak serta-merta. Dan biasanya STP atau SKPKB ini juga akan terjadi kalau misalnya Anda ternyata ada tunggakan pajak yang secara real, misal Anda ada angsuran PPh 25 yang belum terbayar. Ya, itu langsung kelihatan, maka Anda harus dibayar. Tapi kalau yang memang bukan terkait dengan surat setoran pajak yang harus dibayar tiap bulan, itu ya terkait dengan tadi ya, yang terkait dengan kemungkinan kekurangan bayar Anda ya. Nah, setelah itu kalau sampai lagi Anda tidak menghiraukan, maka dia akan mengirim lagi namanya surat paksa ya. Jadi mereka akan mengirim lagi namanya surat paksa untuk melakukan pemaksaan kepada Anda membayar kekurangan pajak yang belum Anda bayar ya. Nah, ini poin-poin atau situasi-situasi genting di mana kalau seandainya teman-teman tidak menghimbau, tidak mengindahkan surat-surat sebelumnya yang diserahkan oleh pajak kepada Anda, maka yang terakhir teman-teman, ini yang menjadi salah satu poin penting bahwa sekarang itu ada aturan baru di mana petugas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening, melakukan penyitaan aset terhadap wajib pajak yang tidak taat. Nah, ini sudah tertuang di dalam undang-undang, ya, bahwa mereka memiliki kewenangan lebih, ya. Jadi kenapa kok ada berita yang mengatakan bahwa petugas pajak bisa memblokir rekening Anda? Karena memang mereka sudah diberikan kewenangan lebih, ya. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah seseram itu, Pak? Pak, apakah akan sengeri itu untuk bahwa petugas pajak bisa memblokir Anda? Actually teman-teman, secara jangka panjang kalau teman-teman tidak nurut, pasti akan diblokir karena mereka sudah punya kewenangan itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya jangan sampai teman-teman diblokir rekeningnya? Kan gitu. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba diblokir karena kalau sampai seandainya Anda sudah diblokir teman-teman, itu sudah langkah final. Ya, langkah final yang akan dilakukan oleh petugas pajak, dan Anda, bahasa saya itu ibaratnya Anda seperti ikan, gitu ya. Anda seperti ikan, Anda sudah dikeluarkan dari kolam, ya, sudah dikeluarkan dari air, dan Anda dalam posisi tidak bisa bernafas, gitu ya, seperti itu, ya. Kalau sudah diblokir rekeningnya, Anda seperti ikan yang sudah di luar kolam. Ya, saya yakin dan percaya pada saat itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Rekening Anda diblokir, rekening istri Anda diblokir, rekening anak-anak Anda mungkin diblokir juga, gitu ya. Dan anyway, Anda untuk kebutuhan sehari-hari sudah nggak bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi dengan kata lain, Anda akan dipaksa untuk membayar kekurangan bayar yang mungkin saja itu Anda tidak salah. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan. Jadi jangan sampai kalau sudah dapat surat pertama, ini salahnya gitu ya. Jangan sampai misalnya teman-teman sudah dapat surat pertama, terus Anda nggak indahkan, Anda sepelekan, udah biarin. Nah, saya nggak peduli sama petugas pajak ya. Nggak bisa teman-teman. Kalau saran saya sekarang begitu Anda dapat surat pajak, Anda langsung tanggapin. Ya, either Anda balas dengan surat, either Anda temuin petugas pajaknya. Kalau bingung, Anda boleh panggil konsultan. Cari konsultan yang berpengalaman untuk membantu Anda mendampingin terkait dengan proses tersebut. Ya, Anda mau misalnya minta bantuan dari tim saya, tim konseling juga sangat bisa untuk melakukan pendampingan tersebut supaya jangan sampai dapat surat Anda nggak indahkan, akhirnya sampai terjadi masalah pemeriksaan pajak, keluar STP, keluar surat denda, surat tagihan, akhirnya sampai diblokir rekeningnya. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran, tahu apa yang akan terjadi, dan semoga teman-teman tidak sampai terjadi hal yang kurang baik kepada teman-teman terkait dengan perpajakannya.
Oke, sekian penjelasan saya teman-teman, semoga jelas. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham boleh di komen, atau yang pengen dapat respon cepat atau pengen DM saya boleh juga DM